pengendapan kekuatan dan skill gitu, meskipun mereka tidak bertanding secara resmi. Itu yang perlu kita yakini, pertaruhannya adalah di strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Masih di acara Kata Rudi Cahyo dan selalu bersama saya Rudi Cahyo. Dan hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang sepak bola karena memang edisinya masih edisi sepak bola dan kita selalu membahas tentang tim nasional kita, terutama ini masih di lanjutan AFC Cup untuk menuju kepada Olimpiade dan kita akan menghadapi tim Guinea, perwakilan dari Afrika atau juara empatnya Piala Afrika. Nah, berkenaan dengan tim ini ya, sebagaimana kita juga sempat menghadapi tim-tim dengan kekuatan yang saya pikir gini ini juga kekuatannya luar biasa ya, terutama dalam hal fisik, stamina, kekuatannya cukup cukup besar dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang luar biasa atau bukan yang mengagetkan buat kita karena kemarin sebenarnya kita juga menghadapi Australia, menghadapi Irak, menghadapi Uzbekistan, menghadapi Yordania yang semuanya rata-rata secara fisik mereka punya postur yang besar dan energi stamina yang kuat. Nah, nanti kita akan bertarung lagi menghadapi eh, tim yang semacam itu. Nah, kita memang sempat ya dipuji soal stamina, soal kekuatan fisik kita itu sempat dipuji karena sudah kuat. Artinya sudah kuat di sini memang tidak membandingkan dengan tim dari negara lain, tapi membandingkan dengan diri kita dulu. Jadi ini perbandingan atau perkembangan dari masa ke masa, sekarang menjadi lebih kuat gitu loh. Jadi ini yang perlu jangan disalahartikan dulu ya. Kalau secara objektif kita mengatakan bahwa kalau dibandingkan dengan tim-tim Timur Tengah, dengan tim-tim Afrika ini, kita masih harus waspada ya berkenaan dengan kekuatan fisik ini. Nah, ngomong-ngomong soal kekuatan fisik ini kan sesuatu yang memang sejak lama ini, menjadi pondasi buat Sintayong sendiri, kekuatan fisik, postur, stamina itu menjadi pondasi. Makanya Sintayong itu suka dengan pemain-pemain muda dan berpostur tinggi. Ya, artinya apa? Artinya secara postur dan kekuatan itu penting secara fisik. Mungkin ada yang bertanya bahwa, eee, kan kalau fisiknya kuat, tubuhnya posturnya tinggi, apakah kemudian menjamin dia bisa bermain bola dengan baik? Kaitannya bukan di situ secara langsung, tapi begini, yang dimaksud Sintayong, ketika seorang pemain itu punya, skill yang bagus, tetapi secara fisik itu ringkih atau lemah, maka begitu bertanding di lapangan dan ketemu lawan-lawan yang kuat, berpostur besar, berstamina kuat, maka dengan adu fisik, dengan adu lari, ketika kita kalah meskipun punya skill yang bagus atau bahkan lebih bagus dari pemain yang punya, kekuatan fisik dan postur yang besar, maka body charge ini akan membuat permainan kita yang mungkin boleh dibilang misalnya ya taruhlah punya skill yang bagus sekalipun, itu tidak akan bisa berkembang. Karena apa? Karena diintimidasi oleh fisik. Itu yang menjadi titik tekan Sintayong kenapa fisik, faktor stamina itu menjadi pondasi. Sedangkan timnas kita itu kemarin secara fisik aja sudah dapat teman-teman lihat ya, dari, beberapa pertandingan memang kita menunjukkan peningkatan kekuatan fisik dibandingkan dengan masa lalu, ya dengan masa-masa sebelumnya. Tetapi ternyata kekuatan itu tidak bertahan dalam kurun waktu 3 pertandingan yang berturut-turut, terutama dalam jangka waktu yang dekat. Karena stamina kita memang terlihat cukup bagus ketika menghadapi Australia, kemudian menghadapi, Yordania, bahkan sampai menghadapi Korea dan puncaknya ternyata
di menghadapi Korea itu ketika bermain lebih dari 100 menit dan kemudian masih disambung dengan adu penalti. Nah, di pertandingan pasca Korea itulah stamina kita mulai kedodoran. Apalagi melawan tim yang punya skill bagus, power bagus, stamina kuat, yaitu Uzbekistan. Nah, itu jadi malapetaka banget ya buat kita karena stamina kita ternyata tidak se-endurance-nya lah ya, terutama endurance-nya tidak sekuat itu. Artinya tapi memang benar-benar, pertandingan sebelumnya itu memang benar-benar menguras energi ya, selain, tempo yang sangat panjang dan jarak antar antar pertandingan itu pendek, juga tensi pertandingan itu tinggi, ya itu sangat wajar sih. Nah, tetapi tetap perlu menjadi evaluasi kita meskipun cara penanganannya atau sumber problemnya belum tentu ngomong soal ansih atau hanya ngomong soal kekuatan fisiknya timnas, tapi ngomong soal kedalaman skuad juga. Artinya apa? Artinya kemarin Sintayong sangat kesulitan untuk menggantikan, starting eleven-nya. Ya, sementara pemain-pemain di negara-negara lain punya kedalaman skuad yang bagus. Sehingga ketika diganti oleh pemain pengganti sekalipun, kualitasnya sama. Jadi para pelatih mereka tidak sekhawatir Sintayong ketika Sintayong mau mengganti dengan, apa, pemain pengganti itu sangat beresiko. Nah, ternyata ketika starting eleven-nya selalu tetap dan bermain di hampir 90 menit, rata-rata 90 menit lah, itu ternyata terjadi penurunan stamina. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Jadi bukan hanya soal kekuatan fisik, karena sebenarnya kalau kita mau jujur ya ada perkembangan yang cukup bagus ya di kekuatan fisik pemain kita, tapi ya itu kedalaman squad-nya yang mungkin harus tercover gitu. Ah, tetapi juga perlu dievaluasi juga memang ada perbedaan antara pemain lokal kita dengan yang pemain-pemain abroad ya atau diaspora kita. Meskipun semuanya memang sebenarnya sudah kelelahan ya kalau dari tampilannya, tapi begitu mereka pegang bola, kelelahan itu sudah seperti tidak tampak. Jadi seperti seperti calling gitu loh ya. Artinya begitu kaki menyentuh bola, pemain-pemain diaspora itu calling seperti calling. Jadi tidak menurunkan skill-nya pada saat bola nempel udah di kakinya. Itu seperti terpanggil lagi kekuatannya gitu loh. Ya mungkin begitu karena sangat-sangat passion ya, melebihi dari, sekedar profesi atau pekerjaan ya, melebihi dari sekedar pekerjaan lah. Itu, lebih ke passion. Mungkin bisa jadi ada perbedaan di situ. Meskipun ya tidak semua pemain lokal kita kayak, staminanya, menurun atau, eee, lebih lemah daripada pemain diaspora kita, enggak juga. Beberapa juga masih masih cukup kuat ya, meskipun ngos-ngosan, tapi ketika menyentuh bola mereka juga bisa berlari dengan cukup kencang. Artinya memang terjadi peningkatan stamina fisik timnas kita. Nah, tapi, ya itu tadi, kedalaman skuad mungkin yang perlu juga di-cover ya, meskipun ada perbedaan antara diaspora dan pemain lokal kita tentang fisik ini, tapi ya tetap pengcoveran dengan kedalaman skuad itu sangat penting. Oke, pembahasan tentang kekuatan fisik kita maupun kekuatan fisik timnas negara lain, oke sampai di situ. Kita ke timnas Gini sekarang. Timnas Gini itu ada yang mengatakan, mereka tidak seberuntung timnas kita. Meskipun kita kelelahan bermain secara beruntun, bermain terus-menerus, tapi justru itu akan mempertahankan performa kita. Karena kita lebih konsisten, lebih kontinu menyentuh bola. Tapi timnas Gini itu untuk U23 pertandingan internasional mereka terakhir itu lawan Amerika Serikat kalau nggak salah itu ya. Itu di bulan April. Tapi selebihnya mereka udah lama banget tidak melakukan pertandingan ya secara resmi gitu ya. Itu satu sisi memang, sesuatu yang tidak terlalu menguntungkan ya buat timnas Gini, tapi jadi gini,
Yang perlu dimiliki oleh timnas kita itu adalah soal konsistensi ya, terutama pemain-pemain lokal kita itu perlu konsistensi performa. Memang sih bisa terpengaruh oleh kelelahan fisik ya, karena bertanding terus-menerus, tetapi, konsistensi performa ini juga menunjukkan bahwa itu tadi, ketika ada calling, ketika bola itu menyentuh kaki atau datang untuk dibawa, untuk dikelola lah bola itu, untuk, eee, pemain yang passionate atau skill-nya itu udah tertanam, udah istilahnya itu terjadi kondensasi ya, terjadi di dalam dirinya, terjadi pengendapan di dalam dirinya. Maka ketika ada panggilan untuk mengelola bola, itu dengan sendirinya itu akan muncul lagi. Nah, ada kemungkinan pemain-pemain, eee, timnasnya gini U23 itu bisa jadi kayak begitu. Jadi bukan berarti dengan dia tidak menyentuh bola dalam waktu yang lama atau tidak bertanding secara resmi lah ya, dalam waktu yang lama, begitu kena bola, begitu dalam sebuah pertandingan, calling-nya muncul. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi, apa yang kekuatan yang di dalam dirinya itu nggak kemana-mana, ya ada tinggal munculin aja gitu loh. Artinya sudah secara otomatis, sudah ada blueprint-nya gitu. Ibaratnya kayak begitu ya. Jadi prototipe kekuatannya udah ada, skill-nya udah nggak kemana-mana. Nah, sementara untuk, timnas kita, mungkin tidak semua pemain, tapi kita bisa mengamati lah di beberapa pemain, ketika kelelahan skill-nya bisa menurun, ketika ndak main dalam waktu lama ya, skill-nya juga menurun. Memang itu alamiah ya, tetapi ada pemain-pemain kalau sudah itu, dalam bahasa awamnya kita bilang mendarah daging, namanya darah itu ada tetap di dalam tubuh kita, daging ada di dalam tubuh kita. Ketika kita butuh melakukan aktivitas, maka ya darah dan daging itu tinggal dipakai gitu loh. Nah, ini yang perlu apa ya istilahnya, diasah terus sehingga itu mengendap di dalam diri para pemain ya. Ya memang ada beberapa pemain yang sudah melakukan itu ya, yang setiap hari tidak pernah berhenti untuk berlatih ya. Mungkin beberapa yang terekspos seperti Asnawi itu Kak, meskipun ada atau tidak ada pertandingan dia tetap mengarah itu. Kemarin juga sempat juga terekspos, Hoki Caraka yang menjaga kondisi fisiknya untuk biar dia tidak mengalami cedera yang parah. Jadi terus itu dilatih, dikuatkan, dan skill serta kekuatan itu tetap ada ndak kemana-mana meskipun sedang tidak melakukan pertandingan dalam waktu yang cukup lama. Sehingga ketika begitu bertanding itu langsung keluar lagi. Nah, yang dikhawatirkan dari tim gini itu seperti itu. Jadi, bukan berarti ketika mereka tidak bertanding dalam waktu yang lama, tidak bertanding dalam sebuah kompetisi yang resmi dalam waktu yang lama, itu bukan berarti nanti mereka akan kehilangan itu semua, dan ini yang perlu kita waspadai. Bisa jadi itu masih tetap berada di dalam diri para pemain. Nah, itu yang bisa jadi, bisa jadi loh ya, tapi belum belum tahu juga. Tapi kalau melihat polanya atau bentuk fisik dan, eee, apa, kekuatan dari tim-tim Afrika maupun di beberapa negara Asia ya, kayak, Korea, Uzbekistan, Irak, bahkan Yordania juga punya kekuatan yang cukup bagus ya. Nah, itu yang perlu diwaspadai, negara-negara yang berkompetisi dengan kita itu udah punya kekuatan yang udah tersimpan dan tinggal munculin lagi ya. Meskipun kemarin yang agak kelihatan ya Irak tidak semacam itu. Irak masih se se apa, sebanding lah dengan kita, tapi begitu ngelihat Korea, Australia, Uzbekistan, udah mereka itu udah kesimpen itu semuanya. Bertanding atau tidak bertanding itu tinggal munculin lagi. Nah, takutnya tim-tim Afrika itu juga punya pengendapan kekuatan dan skill gitu, meskipun mereka tidak bertanding secara resmi. Itu yang perlu kita waspadai. Nah, tapi ketika
misalnya toh kita secara fisik, secara skill itu mungkin bisa jadi ya, bisa jadi tidak sebagus mereka, taruhlah seperti itu. Tapi ada satu hal yang perlu kita yakin, Sintayong adalah pelatih yang jenius. Meskipun agak pusing juga ya Sintayong mengelola ketersediaan pemain sekarang dan mudah-mudahan sudah tidak dalam kondisi yang kelelahan banget gitu ya. Dengan situasi ini itu agak pusing juga Sintayong, tapi Sintayong itu pelatih yang sangat jenius dan punya kepercayaan diri, punya keyakinan diri yang bagus, dan kadang-kadang improvisasi strateginya tidak bisa ditebak dan itu menjadi kartu truf atau jadi skakmat buat apa tim lawan gitu ya. Itu yang perlu kita yakini. Sehingga pertaruhannya memang bukan di pemain akhirnya kalau memang kita tidak sekuat dan tidak sebagus skillnya lawan, pertaruhannya adalah di strategi yang diterapkan oleh pelatih. Dan kalau saya secara pribadi masih yakin itu. Semoga kita nanti bisa menang, eee, baik itu secara fisik dan skill, eee, masing-masing pemainnya maupun atau bahkan terutama itu strategi yang diterapkan oleh pelatih. Demikian kata Rudi Cahyo edisi spesial sepak bola kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat video dari, Rudi Cahyo TV. Beri dukungan terus buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.